Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ayol ikhwal akhwat. Ya, alhamdulillah, teman-teman, ikhwan akhwat dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang cukup dan diberikan kesehatan sehingga kita semua mampu memanfaatkannya untuk belajar dan beribadah kepada Allah SWT. Baiklah para ikhwan akhwat dimanapun Anda berada, jazakallah khair, syukran ala husni ihtimaminkum. Jazakallah khair atas partisipasi dan perhatian sehingga teman-teman bisa mampir di channel kami dalam rangka bimbel bahasa Arab. Bersama Alfat Bimbel Bahasa Arab, kita semua akan belajar bahasa Arab dari awal bagaimana dasar-dasar bahasa Arab. Baiklah, di pertemuan perdana ini hal yang sangat penting adalah kita akan berta'aruf. Yaitu pertanyaan pada para ikhwan dan para akhwat sekalian tentunya akan bertanya, bersama siapa kita belajar dan apa-apa yang akan dipelajari. Baiklah, perkenalkan, nama kami Yusuf Maulana Al-Muhajiri. Al-Muhajiri adalah nasab atau laqab dari asal kampung halaman kami. Kemudian kami adalah khirij atau lulusan Ma'had Sufa Hizbullah Madras Al-Fatah Lampung. Kemudian untuk tingkat perguruan tinggi kami adalah lulusan Ma'had Albir Makassar, lembaga studi Islam, lembaga bahasa Arab dan studi Islam yang terbagi menjadi dua program, yaitu program persiapan bahasa dan program syariah atau program studi ahwal syakhsiyah yang berada di Makassar. Baiklah, itulah sedikit perkenalan, dan ketika teman-teman ingin berkenal lebih jauh bersama kami, silahkan di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan mengetahui dan mempelajari mengapa kita belajar bahasa Arab. Kita ketika mendengar ada seseorang atau ada syekh yang berasal dari Timur Tengah yang berbicara bersama teman-temannya dengan berbahasa Arab, tentunya ada rasa ingin meniru seperti apa dan bagaimana caranya bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar dan fushah seperti itu. Dan ketika kita mendengar bacaan qari, bacaan-bacaan para hufaz, bacaan-bacaan para hafiz Quran yang membaca Al-Quran dengan sangat merdu dan indah, tentu itu semua adalah hasil yang perlu diperjuangkan, yang perlu diusahakan. Nah, maka belajar bahasa Arab ini adalah sebuah proses untuk kita semua dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Al-Quran, dan tentunya sebagai pedoman hidup kita di dunia dan di akhirat. Mengapa saya katakan demikian? Kita kembali kepada keutamaan belajar bahasa Arab. Baiklah, yang pertama bahwasannya Al-Quran, bahwasannya bahasa Arab adalah al-lughatul arabiyyah hiya al-lughatul Qur'anil Karim. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quranul Karim. Sehingga kita melihat dan yang senantiasa kita baca bahwasanya Al-Quran itu ditulis dengan berbahasa Arab, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, bahwasanya Al-Quran yakni annal lugha arabiyyah hiya lugha ahlu jannah. Jadi bahwasannya bahasa Arab ini adalah bahasanya penduduk surga. Sehingga barang siapa yang ingin tinggal dalam surga dan mampu berbahasa Arab, maka hendaknya ia belajar bahasa Arab. Tentunya wallahu alam bagaimana kaifiyahnya penduduk surga belajar saling mengobrol dan saling bertegur sapa dengan bahasa Arab. Ini tentunya menjadi rahasia Allah. Akan tetapi pada intinya bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Kemudian yang ketiga, bahwasannya al-lugha al-arabiyyah hiya lughatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati radhiyallahu anhum. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga barang siapa belajar bahasa Arab, tentunya ia akan mempelajari bahasanya Nabi, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentunya berasal dari bangsa Arab dan berbicara dengan bahasa Arab. Tentunya kita melihat dan kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, itu semua
berbahasa Arab. Tidak ada hadis Nabi yang berbahasa selain bahasa Arab. Maka inilah keutamaan bahasa Arab yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat, bahwasannya bahasa Arab adalah kunci dalam memahami ilmu-ilmu agama. An-lugha Arabiyyah hiya miftah ulumuddin. Jadi barang siapa yang ingin belajar agama dengan secara mendetail, secara terperinci dari sumber-sumber aslinya, maka baginya mempelajari bahasa Arab. Karena para ulama, para salafus saleh, para pendahulu kita, para imam dan para imam-imam madhab dan para periwayat hadis, dan mereka semua menuliskan ilmu-ilmu mereka dalam kitab-kitab mereka yang berbahasa Arab. Maka kunci untuk mempelajari itu semua yang di dalamnya terdapat banyak ilmu dan wawasan tentang ilmu agama itu adalah bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, an-lugha Arabiyyah hiya al-lugha al-'alamiyah fi katsiri minal buldan. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa internasional di banyak negara, apakah negara muslim, bahkan negara non-muslim pun menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa negaranya. Kemudian bahasa Arab adalah lugha ar-rasmiyah fi Hayatil Umamil Muttahidah. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa resmi yang digunakan pada Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang tentunya semua urusan dunia ini dibahas dengan bahasa-bahasa yang resmi, bahasa internasional yang digunakan dalam PBB. Dan bahasa Arab ini adalah termasuk bahasa yang resmi dan bahasa yang menjadi bahasa pengguna terbanyak di dunia ini. Inilah sedikit atau beberapa keutamaan belajar bahasa Arab yang dapat kami sampaikan, dapat kami catatkan, yang tentunya begitu banyak dan banyak lagi keutamaan-keutamaan mengapa kita harus belajar bahasa Arab. Kemudian kami menukilkan dan menambahkan firman Allah SWT, perkataan Nabi dan perkataan Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama, bahwasanya Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'annakum ta'qilun. Bahwasanya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kalian mengerti. Surat Yusuf ayat 3. Kemudian Nabi SAW bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahibbu al-arabiyya li thalathin, li'anni arabi wal qur'anu arabiyyah wa lughatu ahli jannati arabiyyah wa lughatu ahli jannah arabiyyah. Al-hadits. Jadi bahwasanya Nabi bersabda, cintailah oleh kalian tuh bahasa Arab karena 3 perkara. Yang pertama, bahwasannya kata Nabi, aku adalah orang Arab yang tentunya berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, bahwasannya Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, bahwasannya bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Kemudian perkataan Umar radhiyallahu anhu, ta'allimu al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Kata Umar radhiyallahu anhu, pelajarilah oleh kalian itu bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian, itu agama Islam. Inilah beberapa dalil dan beberapa perkataan tentunya dari Allah SWT dan dari nabinya dan dari para sahabat, dari sahabat Nabi SAW, tentang betapa pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan kaum muslimin. Tentunya kita semua sebagai kaum muslimin sangat mencintai Nabi SAW yang ingin senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, maka di antara cara untuk mengikuti jejak beliau adalah kita mempelajari bahasa Arab. Inilah beberapa sharing dan juga menyampaikan pengetahuan dan juga wawasan kita semua bahwasannya bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat penting yang harus kita pelajari dan sebagai bekal dunia dan di akhirat. Tentunya bukan hanya dunia saja yang kita cari, tentunya juga kehidupan di akhirat akan lebih kekal di dalamnya, yang itu semua dapat kita raih guna meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Intinya yaitu salah satunya dengan belajar bahasa Arab. Demikianlah, apabila ada kekurangan dan kesalahan itu datang dari kami pribadi yang kami masih dalam tahap proses belajar bersama teman-teman sekalian.
Ya, apabila ada kebaikan di dalamnya, maka silahkan ambil dan sampaikan kepada teman-teman dan keluarga terdekat Anda. Dan apabila Anda bersimpati dan menyukai video ini, silahkan di like, subscribe, dan di komen, dan boleh juga di share kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman, saudara, dan keluarga. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semua menjadi wasilah amal saleh dan amal jariah. Syukran ala husni ihtimam minkum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.